Shalom umat percaya dimanapun Anda berada, kiranya anugerah, rahmat, dan berkat Tuhan tercurah atas setiap kita hari ini, sehingga hati kita penuh dengan ucapan syukur untuk melangkah dan menyongsong segala yang baik yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang mengandalkan Dia. Mari kita berdoa mengawali segala sesuatunya. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami naikkan kepadamu saat ini Tuhan, karena kebaikan-Mu tidak terukur dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Kami tahu, kami yakin Engkau hadir dimanapun kami berada, dan siap memberkati kami di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap menyembah dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membayar cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membayar cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau setia, Kudus Tuhan, Engkau mulia. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Kau, ajaib dan perkasa, layak dipuji, layak ditinggikan. Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu nyata, kebaikan-Mu sempurna, tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sebaik Engkau, Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Oh, haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Benar umat percaya, hanya Tuhan yang bisa membuat kehidupan kita berharga, berarti, dan luar biasa. Suatu ketika, keluarga kami mengalami sesuatu yang tidak enak dalam beberapa waktu yang lampau. Suami saya pulang dan mengabarkan bahwa ruko di mana kami berusaha segera harus dikosongkan karena pemiliknya mengalami sesuatu, mengalami masalah. Yang mengagetkan adalah kami harus segera mengosongkan tempat itu dalam waktu 3 hari. Waktu itu di awal pandemi. Semua orang tidak ada yang bisa keluar, banyak usaha yang dihentikan. Sehingga kami panik, kami bingung sesaat bagaimana kami bisa mengosongkan tempat itu dan barang-barang yang ada di tempat itu hendak kami letakkan di mana. Apakah mudah di tengah pandemi kami mencari tukang atau mencari transportasi yang bisa mengangkut barang-barang kami? Lalu kemudian saya diam sejenak dan saya berkata kepada diri saya, kalau Tuhan senantiasa menolong keluarga kami, maka di saat ini juga Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami. Lalu kemudian kami berdoa, dan setelah kami berdoa, saya menghubungi saudara-saudara seiman yang seringkali bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan saya katakan kepada mereka bahwa kami mengalami sesuatu, lalu karena mereka tinggal di sekitar ruko tempat kami miliki waktu itu, dan saya katakan kalau ada informasi, ada tukang yang bisa menolong kami, tolong sampaikan kepada kami karena kami harus segera keluar dari tempat itu. Setelah saya bercerita seperti itu sudah malam sekitar jam 8, jam 9 malam. Lalu saya memutuskan untuk tidur. Saya dan suami dan keluarga kami tidur malam itu, tidak mau lagi memikirkan, tidak mau lagi panik karena kami serahkan semuanya kepada Tuhan.
Lalu ketika pagi hari sekitar pukul 5, setengah 6 pagi, mobile phone saya sudah berbunyi, ada pesan yang masuk. Dan pesannya adalah, "Bu, jam berapa tukangnya akan dikirim? Jam berapa truk pengangkut disiapkan di lokasi?" Saya katakan, wow. Saya tidur jam 9 dan saya bangun pagi-pagi dan semuanya sudah beres. Dan kami berangkat pagi hari itu ke tempat di mana ruko kami berada dan kami mulai pemberesan dan keluar dari tempat itu dengan segera. Bahkan dalam perjalanan saya menerima telepon di mana saudara-saudara seiman berkata, "Bu, perlengkapannya taruh di rumah saya saja. Perlengkapannya ditaruh di rumah saya saja." Lalu saya teringat sesuatu, umat percaya. Di mana Alkitab mengatakan di Mazmur pasal yang ke-127. Ayat yang kedua tepatnya. "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Luar biasa umat percaya, pada waktu kita tidur ya dalam keberadaan yang sebenarnya bekerja segala sesuatu dan pagi harinya sudah beres dan kami tinggal melangkah menyelesaikan persoalan yang ada. Malam itu kami tidur. Kami berserah kepada Tuhan. Kami berkata bahwa Tuhan pasti punya 1001 cara untuk mengadakan segala sesuatunya dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Umat percaya, bukan berarti ayat ini mengajarkan kepada kita tidak perlu lakukan apa-apa, kita tidak perlu mengerjakan apa-apa, lalu kita tidur santai-santai saja dalam segala perkara. Toh, ya kita tidur saja, nanti Tuhan berkati kita di saat tidur. Tidak seperti itu artinya. Tetapi umat percaya, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau membiarkan Tuhan yang mengambil alih segala persoalanmu, ketika engkau percaya bahwa Tuhan punya cara yang dahsyat, yang luar biasa untuk menolong hidupmu, maka engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan segala-galanya. Sikap berserah, sikap percaya kepada Tuhan, itu yang akan membuahkan mujizat, yang akan membuahkan jalan keluar, dan melihat karya Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu hari ini tetap bekerja, tetap beraktivitas, hadapi setiap persoalan dan tantangan, tapi bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan dengan rancangan dan rencana kita, dengan pengaturan kita, tetapi libatkan Tuhan dalam segala perkara. Berserah. Izinkan Tuhan yang bekerja. Izinkan Tuhan yang mengambil alih segalanya. Dan kita sebagai umat percaya tinggal melihat bagaimana dahsyatnya Dia menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Dahsyat, kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kami mulus senantiasa. Tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Ada kalanya kami akan menghadapi ujian lepas ujian yang kami rasa berat di dalam kehidupan kami, yang sejenak bikin kami bingung, kami panik, kami takut, kami khawatir. Tetapi kami gak mau berlama-lama Tuhan. Kami mau segera bangkit dengan iman percaya kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang ada, setia, berjalan bersama dengan kami. Hari ini mungkin kami berhadapan dengan masalah ekonomi. Kami diambang, di PHK karena situasi tekanan yang ada. Mungkin hari ini Tuhan kami masih bergumul. Dari manakah kami bisa mendapatkan kehidupan lepas kehidupan karena kami baru saja di PHK. Tuhan, kalau burung di udara Engkau pelihara, maka kami anak-anak-Mu juga akan dipelihara. Engkau berjanji bahwa tidak ada orang benar yang akan dibiarkan kelaparan, karena Tuhan yang menjadi jaminannya.
Kalau ada di antara kami punya persoalan rumah tangga, mungkin karena tekanan situasi lingkungan suami istri mulai tidak sejalan, bahkan semakin runcing persoalannya dan diambang perceraian, Tuhan tolong belas kasihan-Mu bagi setiap keluarga itu. Biarkan ada anggur manis lagi di setiap rumah tangga yang ada, dan biarkan mereka berserah dengan caranya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan sanggup memulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Anak-anak yang bersekolah Tuhan, mungkin mereka tidak mudah untuk bersekolah di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ada banyak kendala mereka menangkap pelajaran di sekolah, sehingga mereka seringkali berkata, kami jadi tidak banyak tahu apa-apa di sekolah, karena harus sekolah dari rumah atau dari tempat-tempat tertentu. Tuhan, belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tapi biarlah mereka juga sedini mungkin menyerahkan hidup mereka ke tangan Tuhan. Dan mereka akan membuktikan bahwa kalau mereka mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apapun persoalan yang kami hadapi di hari ini, kami mau letakkan semua beban kami di dalam tangan Tuhan dan percaya dan percaya dan percaya. Bahkan di saat kami tidak sadar, di saat kami tidak melihat apa yang akan terjadi di masa depan kami, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Diberkatilah gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah gereja-Mu Tuhan akan senantiasa menjadi lonceng kebenaran, terang dan garam dimanapun mereka ditempatkan, mengabarkan kasih dan cintanya Tuhan kepada banyak umat yang diberkatinya. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah krisis yang luar biasa yang bukan hanya bangsa kami alami tetapi seluruh dunia alami. Tolong kepala negara kami, tolong pemerintahan kami, supaya mereka kuat dan tetap bijaksana, memberikan keputusan-keputusan yang terbaik bagi rakyat. Sehingga kami bangsa Indonesia dengan pertolongan dan cinta anugerah Tuhan mampu melewati situasi ini dengan baik. Dan kami berkata, tangan Tuhan tetap ada di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami membuka hari ini, kami menjalani hari ini tidak dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan yang bersama-sama di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.